Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya nikmat kesehatan, kesempatan sehingga saya bisa meluangkan waktu untuk presentasikan makalah saya yang sederhana ini, yaitu sistem terdistribusi. Ya, langsung saja ke latar belakang. Dilihat dari latar belakang perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sembanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat perkembangan sisi lain perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras dan komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk research yang terkadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai sistem operasi terdistribusi, terutama untuk mengetahui apa dan bagaimana cara sistem ini bekerja. Masuk ke pembahasan, itu sistem A, sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network ataupun melalui wide area network yang dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Proses dalam sistem terdistribusi dijalankan secara bersamaan, execute concurrently, di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komputer. Infrastruktur utama aplikasi terdistribusi yaitu jaringan komputer baik dalam skala lokal atau LAN, metropolitan atau MAN, skala luas atau WAN, maupun skala global yaitu internet. Beragam perangkat keras dan lunak serta penggunanya yang ada pada saling terkait dengan sistem jaringan yang bentuknya berdasarkan aspek-aspek sistem terdistribusi yang disembunyikan. Kesembunyian ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu A. 1. Penyembunyian akses. Seseorang yang bekerja dalam lingkungan sistem dapat mengakses berbagai sumber daya yang berada dalam lingkungan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya, seseorang sekretaris dapat mencetak dokumen-dokumen secara paralel, yaitu di local area printer yang langsung terhubung dengan komputer di mejanya, maupun di remote printer dalam lingkungan sekitar dalam lingkungan sistem terdistribusi, sehingga pekerjaan pencetakan dokumen dapat segera diselesaikan. Penyembunyian lokasi. 2. Penyembunyian lokasi. Penggunaan layanan transaksi tersebar tidak perlu mengatasi lokal basis data yang diakses. Pengguna layanan transaksi juga dapat mengakses basis data dari mana saja sejauh memiliki fasilitas untuk mengakses basis data yang bersangkutan. Misalnya, nasabah bank yang melakukan transaksi lewat ATM tidak perlu repot untuk mengetahui letak basis data yang akan diakses. Nasabah juga akan melakukan transaksi dari ATM bank dimanapun. 3. Penyembunyian kebersamaan. Pengelola data nasabah bank misalnya tidak perlu bingung untuk melayani transaksi untuk nasabah tertentu, karena sistem terdistribusi mampu menangani transaksi yang terjadi bersama. Sebagai contoh, nasabah dapat menarik dana dari mesin ATM, sedangkan pada saat yang sama ada rekanan dari nasabah
tersebut ia melakukan transfer dana ke rekening nasabah yang sama. 4. Penyembuhan replikasi. Pengguna tidak berpengaruh apakah ini mengakses basis data orisinil atau replikasi. Misalnya pengguna jasa ATM bank tidak perlu direpotkan dengan basis data orisinil atau replikasi yang diakses, contoh membantu melayani transaksi di Surabaya dan sekitarnya. Nasabah di Surabaya yang semula dilayani oleh server Jakarta tidak melihat atau direpotkan oleh pengganti server ini. Di sini kita lihat tujuan dari sistem terdistribusi. 1. Koneksi pengguna dan sumber daya. Dalam penggunaan sistem terdistribusi sangat diperlukan karena A. Performance. Sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang berpusat. B. Distribution. Banyak aplikasi yang terlihat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contoh aplikasi perbankan komersial. C. Reliability. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Incremental growth. Mesin baru dapat ditambah jika kebutuhan proses meningkat. Sharing data atau resource adalah segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer meliputi hardware dalam kurung disk printer, scanner, juga software, berkas, data dan data objek data. F. Communication. Ya, mungkin itu presentasi yang singkat dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila kata-kata yang keluar dari mulut saya teman-teman tidak memahaminya. Itu sudah menjadi keluaran saya, jadi mungkin itu makalah yang saya selesaikan pada hari ini. Kurang lebih seperti itu. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.